Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataan itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Harus menuntut ilmu, semuanya menuntut ilmu. Para sahabat aja belajar kepada Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan tentang para sahabat, orang-orang yang diberikan apa? Ilmu oleh Allah. Nanti saya bawakan ayatnya. Karena wajib, seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu syar'i. Rasul bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini riwayat sahih, riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik dan juga yang lainnya. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah, nggak perlu tambahkan lagi. Tambahan itu nggak ada. Kalau disebutkan muslim termasuk muslimah. Dan ini wajib. Dan nuntut ilmunya, maksud nuntut ilmu di sini ilmu syar'i yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika Nabi mendakwakan Islam ini, Nabi di mana? Nabi di mana? Waktu itu Nabi adanya di mana? Di Mekah dan Madinah. Kita disuruh wahyu itu turun di Mekah dan Madinah. Maka ada ayat Makkiyah, ayat Madaniyah. Berarti kita disuruh belajar kepada siapa? Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, kita belajar kepada siapa? Sahabat. Jadi ini menunjukkan apa? Tidak ada riwayat mengatakan utlubul ilma walau bisin. Ini hadis maudhu', palsu hadisnya. Nuntut ilmu sampai hendaklah nuntut ilmu meskipun di negeri Cina. Yang diajarkan apa sama orang Cina? La haula wala quwwata illa billah. Mestinya kan kita Quran dan Sunnah. Kok ke Cina ngapain? Kok belajar ke Cina? Jadi ini nggak benar. Ini udah hadis maudhu' disyarah lagi. La haula wala quwwata illa billah. Kan orang ketika bawakan hadis, dicek dulu hadisnya sahih atau tidak. Rawi-rawinya sahih atau tidak. Kalau nggak sahih antum main bawakan aja. Gimana tuh seorang dai? Nggak boleh ikut-ikutan dalam kita beragama. Mana kitabnya, mana rujukannya, cari. Dijelaskan oleh para ulama, ini hadis maudhu' palsu. Disyarah. Maksudnya Cina tuh begini belajar ini. Ini orang bodoh kok syarah lagi. Meskipun dipanggil ustadz dengan tanda kutip, ajengan dengan tanda kutip. Ya. Nggak jadi ukuran kebenaran. Jadi ukuran kebenaran dalil. Antum tahu dari mana? Mana dalilnya? Sama seperti banyak kalau kita lihat ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada asalnya, bukan dari Nabi. Antum cari di kitab apa juga nggak bakal ketemu ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada. Udah bawakan ini dalil, ikuti. Kan ini ikhtilaf umatku rahmat. Oh begitu, berarti persatuan umat adab dong. Nggak bisa jawab dia. Berarti ini nggak ada asalnya. Ada di kitab silsilah hadits dhaiful mawdu', ini nggak ada asalnya. Banyak lagi yang dibawakan, karena apa? Nggak ngerti. Makanya harus belajar. Semua dai, semua ustadz, ajengan, kiai, habib harus belajar agama. Belajar, buka kitab-kitab para ulama. Harus belajar lagi. Nabi aja mendapatkan wahyu berapa tahun? 23 tahun. Berarti Nabi belajar dengan malaikat Jibril berapa tahun? 23 tahun menerima wahyu. Kalau kita lebih daripada itu untuk belajarnya. Makanya para ulama terdahulu nggak pernah berhenti sampai akhir hayatnya baca kitab, meriwayatkan hadis, menghafal hadis sampai akhir hayatnya. Nggak seperti sekarang, kalau jadi ustadz tetap nggak belajar, nggak ngaji lagi, nggak baca lagi, udah khatam. Sempurna. Ya ini akhirnya dibawa kesesatan, kerusakan kepada umat. Mesti belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Dan bukan aib, para ulama terdahulu duduk di majelis ilmu bukan aib. Justru dia menimba ilmu, tambah lagi ilmunya dia. Paling enggak duduk di majelis ilmu mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Taala. Banyak yang bisa diambil faedah dengan duduk di majelis ilmu itu. Maka ini wajib, ya, untuk ilmu. Dan ini jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan jalannya ke surga. Kita semua ingin masuk surga.
jalannya dengan nuntut ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini ilmu apa? Syar'i. Yang Allah angkat derajatnya orang berilmu dalam surah 58, surah Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah 58 ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Yang dimaksud kata para ulama ilmu syar'i.